Selamat pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas tema seputar gangguan pendengaran atau ketulian. Bersama narasumber dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Pemirsa, telinga adalah organ pendengaran yang berperan penting dalam menghantarkan dan menerima suara atau bunyi. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu luar, tengah, dan dalam. Apabila terdapat gangguan di bagian-bagian telinga tersebut, maka akan terjadi gangguan dalam proses mendengar. Akibatnya, suara bisa terdengar tidak jelas atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas gangguan pendengaran ini bersama narasumber kita, yaitu Dr. Sri Hening Rahayu, SPTHT BKL, selaku dokter spesialis THT BKL dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah, bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, ada Dr. Hening. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam dokter. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini pembahasannya adalah seputar ketulian dokter ya, seputar gangguan pendengaran gitu. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter, kalau secara medis gangguan dengar atau ketulian itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, ya. Yang dimaksud dengan gangguan pendengaran itu adalah kesulitan menerima suara yang masuk sampai ke otak. Ya, jadi berapapun derajat ketuliannya, itu kita katakan sebagai gangguan pendengaran. Oh, itu berarti kalau gangguan dengar itu udah pasti dibilang ketulian gitu berarti dokter? Atau gimana? Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ya, aja berarti. Nah, kalau ketulian tuh yang terus akhirnya harus pakai alat bantu dengar. Oh. Tapi prinsipnya sama, adanya gangguan masuknya gelombang suara yang melewati telinga sampai ke koya, itu ada gangguan, itu kita katakan sebagai gangguan pendengaran. Oke, itu kalau gangguan pendengaran itu sebenarnya bisa dikatakan berbahaya atau enggak sih dok? Berbahaya di sini kita harus memastikan berbahaya yang gimana, yang maksud berbahaya mengancam jiwa tentu aja tidak. Ya, tapi kalau gangguan pendengaran yang akhirnya menyebabkan kualitas kita sebagai makhluk hidup jadi nggak bisa maksimal gitu. Kayak kurang optimal aja gitu pendengarannya gitu, betul. Tapi akhirnya akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti itu ya dokter ya. Nah, berarti kalau untuk berbahaya secara kehidupan tidak, secara jiwa tidak, pemirsa tenang. Tapi kalau gangguan dengar ini mungkin saya yakin nggak cuma 1-2 orang nih pasti di Indonesia yang kena gangguan dengar, tapi bukan penyakit ya dokter ya? Bukan penyakit ya kalau kita bilangnya ya? Gangguan pendengaran itu bisa disebabkan oleh penyakit. Oh iya? Ya, gitu. Sedangkan persentasenya di Indonesia sendiri ya cukup tinggi ya, 4,6% penduduk di Indonesia itu mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran yang maaf mungkin kayak teman-teman dari disabilitas itu yang tunarungu itu, itu apakah termasuk dalam gangguan pendengaran itu yang 4,6% itu? Iya. Oke. Dari 4,6% itu kan secara total ya, kan gangguan pendengaran penyebabnya macam-macam. Tapi 4,6% itu gangguan pendengaran di Indonesia, sedangkan 0,4% itu terjadi di anak-anak usia 7-16 tahun. Jadi benar-benar usia yang produktif, yang nantinya masa depannya itu masih panjang gitu loh. Jadi yang harus ekstra itu di situ. 7-16 tahun. Iya. Itu lumayan usia-usia aktifnya anak-anak kan, usia SD sampai SMA berarti kan dokter ya. Wah,
itu berarti bisa dikatakan cukup berbahaya untuk anak-anak, kurang nyaman akhirnya Ya, kan enggak. ketika mereka untuk harus belajar dengan Betul, kondisi prestasinya seperti itu. terganggu Iya. kan, itu ke arah sana nantinya. Oke. Untuk pekerjaan nggak bisa maksimal, Betul. nantinya harusnya sebenarnya dia bisa mencapai yang lebih tinggi, nanti gara-gara ada gangguan pendengaran kan dia nggak bisa mencapai itu. Nah, ini mungkin karena tadi dokter sudah sempat singgung sedikit mungkin ya, karena penyakit itu dok. Ya. Boleh dijelaskan sedikit mungkin penyakit apa sih yang bisa menyebabkan sampai gangguan pendengaran kayak Iya, gitu? jadi gangguan pendengaran itu bisa terjadi karena genetik ya, dari lahir. Karena ya. genetika. Yang kedua karena penyakit, yang ketiga karena trauma bising, terus yang keempat ya faktor usia ya. Kan kitanya semua kan nanti organ Iya, lansia tubuhnya, menurun begitu ya, menurun, organ iya, kinerja organ tubuhnya betul. turun. Padahal gangguan pendengaran ini bisa kita tangani, bisa diterapi, bisa diobati. Nah kalau untuk penyakit, Mbak ingat pembicaraan kita berapa bulan yang lalu tentang otitis media. Oh, yang saya Infeksi susah kopoen. menyebutkannya. Iya. Oh, Yang kalau orang Jawa bilang kopoen, kopoen. itu penyakit yang menyebabkan gangguan pendengaran, salah satunya itu. oh gitu. Jadi bukan karena kayak misalkan penyakit diabetes, jantung, terus kemudian bisa menyebabkan gangguan Kalau pendengaran diabetes gitu, itu bukan? lebih ke nantinya saraf, tuli saraf. Jadi tuli itu kan ada 3 macam ya, nah gitu. Kalau yang kopoen itu dia tulinya tuli hantaran. Iya. Nah, Kalau kalau yang ini? yang karena penyakit lain, darah tinggi, diabetes itu ada hubungannya nanti ke tuli saraf. Oh gitu. Jadi itu yang mungkin salah satu faktor berarti ya dokter ya, faktor resiko gangguan pendengaran begitu? Ya, Oke, nah untuk dari penyebabnya sendiri berarti tadi seperti itu tadi ya dokter ya, penyakit, genetik dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri 4, sekian persen itu tadi, rata-rata mereka yang kena gangguan pendengaran itu termasuk yang mana penyebabnya? Terbanyak karena karena paparan ya. Jadi karena yang trauma bising. Oh. Kenapa terjadi di banyak yang 0,4% di anak-anak sampai usia 16 tahun? 16 tahun? Itu kan anak-anak sering orang tuanya suka ngajak rekreasi ke tempat itu loh Mbak, mall yang ada tempat mainan yang bising. Oh ya, ada banyak sekali suara di sekitarnya Ya. yang lumayan kencang begitu ya dokter ya. Yang Tempat full. bermain, Itu playground kayak gitu-gitu ya dokter ya. Kalau playground tanpa yang suara bising itu sih nggak apa-apa. Jadi bukan bising orang belanja, bukan Bising orang kayak musik bising gitu mesin. kan. Jadi ada penelitian itu setelah dites itu rata-rata itu kebisingan di tempat bermain itu 90 desibel ke atas. Padahal maksimal kita Padahal dengar, maksimal yang bisa ditolerir telinga itu 80 desibel. wah udah naik 10 desibel Iya. berarti itu ya dok ya. Dan Jadi itu kalau sudah seperti itu kena trauma bising yang cukup lama seperti itu, yang rusak itu sel rambut di telinga dalam. Itu kan nggak bisa kembali lagi. tidak bisa kembali normal begitu. Oh makanya mungkin Kan kita nggak pernah main di situ tuh hanya setengah jam aja, apalagi kalau udah Iya, senang pasti ya. lama. Kadang sebulan Bener. 1 jam, 2 jam. Nah, iya paling kalau namanya anak-anak mungkin ya dok ya bisa 1 sampai 2 jam Betul. kan nggak bosen-bosen. Oh ternyata faktornya kayak gitu ya dok ya. Terus kalau yang 16 tahun anak SMP SMA itu kan senang pakai itu ya, Headset ya mungkin ya. Oh. pakai headset tapi kan musiknya dibanterin. Mm-mm. Karena contohnya sendiri ya anak saya sendiri kan berangkat sekolah sama saya, dia pakai headset sih tapi saya dengar dia musiknya dia tuh sampai suka saya ini. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak itu senang pakai headset terus nempel sambil tidur sampai Belum lagi besok agak pagi lama gitu begitu ya, ya. dan volumenya dibanterin. Nah itu yang juga mengganggu. Itu berarti salah satu pemicu dari si trauma kebisingan itu Iya. tadi ya dok ya. Makanya menimpa usia yang memang bisa dikatakan aktif, Betul. usia 7 sampai 16 tahun. Nah, ini cukup menarik nanti untuk kita bahas lebih lanjut ya dokter ya. Ya. Jadi untuk pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar gangguan pendengaran atau ketulian bersama Dr. Hening dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, kalau tadi kan ada banyak faktor penyebab dari munculnya gangguan pendengaran, terutama untuk anak-anak yang 7 sampai 16 tahun adalah faktornya itu resiko trauma kebisingan itu tadi ya dokter ya.
Tuh, pemirsa yang sering dengerin musik kenceng-kenceng pakai headset atau mungkin sering bawa anak ke tempat-tempat bermain yang terlalu nyaring suara musik atau apa begitu ya dokter ya. Itu harus dikurangi. Boleh tapi jangan terlalu lama gitulah. Boleh tapi jangan terlalu lama. Paling nggak 30 menit itu aja. 30 menit udah cukup ya dokter ya. Apalagi kalau sampai 2 jam. Aduh. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga untuk pemirsa di rumah dokter ya. Gangguan pendengaran itu sebenarnya dia ada kayak tingkatannya atau mungkin fase-fasenya gitu nggak sih dokter? Iya, jadi gangguan pendengaran itu memang ada derajatnya ya. Jadi kita sebut sebagai satuannya desibel. Jadi makanya kalau ada pasien dengan keluhan gangguan pendengaran pasti kita akan melakukan pemeriksaan yang sederhana itu dengan garpu tala. Garpu ya. tala. Tapi kalau garpu tala itu dia hanya bisa mengatakan oh ini ada tuli hantaran, ini ada tuli saraf. Dia nggak bisa mengatakan seberapa beratnya. Nah untuk tahu seberapa beratnya ada yang namanya pemeriksaan audiometri. Jadi itu ada derajatnya. Jadi ada ringan, sedang, berat, sangat berat. Ringan, sedang, berat, sama sangat berat. Sangat berat. Ada 4 kategori Iya. berarti ya dokter. Kan kalau normalnya itu kan antara 0 sampai 20-25 desibel ya. Dari pemeriksaan itu telinga yang normal. Jadi nanti dia bentukannya grafik gitu. Ya jadi hantarannya tuh bisa hantaran dari udara dan hantaran tulang. Kita dengarnya kan bisa dari 2 versi itu ya. Nanti kalau dia ada tuli yang ringan itu ya di atas 25 sampai 40 desibel. Kalau untuk yang ringan. Karena itu ada lagi yang sedang. Sedang 40 sampai 60. 40 sampai 60. Yang 60 80 itu yang berat, di atas 80 itu sangat berat. Atau kita istilahnya profon ya. Jadi tuli banget. Saya teriak sampai nggak teriak ya di depannya Mbak nggak denger. Itu yang lebih berat. Cuma yang harus dipahami semua derajat itu bisa ditangani ya dengan alat bantu dengar kalau sudah seperti itu. Tapi kalau yang penyebabnya karena penyakitnya diobati dulu. Jadi contohnya misalnya karena penyakitnya yang kopoan itu ya. Nah kopoannya diobati dulu. Oh jadi nggak bisa langsung pakai alat bantu dengar gitu ya dok? Bisa, alatnya kan cukup mahal dan itu kan juga gampang rusak. Dan lagi yang infeksi karena telinga tengah itu tulinya tuli hantaran. Jadi istilahnya medis itu tuli konduksi ya. Jadi hantarannya kita perbaiki ya nanti dia bisa dengar lagi. Jadi contohnya tuli karena hantaran itu kita ada kotoran telinga. Ya dia kan nyumpel di telinga luar. Nah itu pasti akan bikin gangguan pendengaran. Nah, itu kalau dia kotorannya kita keluarin dia kan dengar lagi. Akan kembali normal. Gitu. Makanya tidak bisa langsung menggunakan alat pendengaran. Tidak perlu. Dengar itu tadi. Jadi tidak semua gangguan pendengaran itu pakai alat. Tapi semua yang itu bisa menggunakan itu jika memang tidak dalam kondisi terutama yang kotor itu tadi ya dokter. Terutama ya? yang tuli saraf dan tuli campuran biasanya kita sarannya pakai alat bantu dengar. Alat bantu dengar tuh mahal banget ya dok. Berapa dok kalau boleh tahu? Itu sepasang atau satu? Gangguan pendengaran kan kalau dia bukan, kalau faktor usia kanan kiri, tapi kalau karena penyakit kan bisa hanya satu sisi. Nah karena satu sisi, apalagi tulinya tuli hantaran, dia selama hantarannya nanti bisa diperbaiki kan dia nggak perlu. Yang kedua telinga satunya kan masih bagus, masih aman gitu, masih sesuai fungsinya begitu istilahnya. Tapi kalau misalnya dua-dua terganggu, seringkali kita biasanya memilihkan mana yang masih bagus, bukan mana yang masih jelek, yang sudah jelek. Jadi kan kadang ada yang kalau yang tuli karena usia itu kan dia tulinya hampir sama ya beratnya, tapi yang kanan bukan kirinya ya. Tapi yang bukan karena usia dia kan kadang ada yang lebih berat. Ada berat sebelah, yang satu mungkin ringan. Nah yang diberikan alat bantu dengar yang lebih baik pendengarannya. Bukan yang lebih kan berat mahal ya. Karena lebih berat kan dia membutuhkan alat yang frekuensinya yang sensitivitasnya lebih tinggi lagi. Nah kalau lebih tinggi lagi tuh lebih mahal lagi. Sampai 10 juta tuh. Ya. Tapi dari BPJS bisa dipakai. Alhamdulillah. Ada tetap rasa bersyukurnya dari situ karena harganya lumayan mahal gitu. Dan artinya kan meskipun itu sangat membantu, tapi ya pasti akan menjadi kendala tersendiri karena biaya yang cukup mahal. Kan di situ ya dokter telinganya ya. dijaga, disayang-sayang. Disayang-sayang, dielus-elus, dibersihkan gitu. Karena saya kan kita kayaknya sebelum pembahasan telinga beberapa waktu lalu kan ada juga tuh dokter cara menjaga kebersihan itu kan juga ada kan, nanti mungkin bisa di recall lagi ya dokter ya di akhir ya.
untuk pemirsa terutama. Nah, kalau tadi kan dokter sempat menyampaikan bahwa ada usia rentan yang menimpa gangguan pendengaran itu adalah usia 7-16 tahun itu. Kebanyakan ya dokter ya. Tapi kalau selain itu, kalau lansia udah tahu mungkin karena faktor usia ya. Usia-usia produktif kayak gini mungkin seperti saya gini, apakah mungkin bisa terjadi hal serupa? Ya, terutama yang bekerja di daerah area bising ya. Jadi kayak kerja di pabrik, di bandara gitu ya. Di apa namanya? Pokoknya tempat-tempat yang ada DJ itu apa mas? Diskotik, bar. Bar, diskotik. Wah, itu cukup menjadi faktor karena risiko. dia kan nggak mungkin kerjanya setengah jam, 1 jam. Biasanya kan shiftan. Kalau shift ya hitungannya 7 jam. Minimal jam kerjanya kan segitu. Berarti itu terpapar lebih dari 8 jam dengan lebih dari 80 desibel. Itu akan cukup 7 hari ya. Mungkin dia nggak terlalu merasakan saat ini ya, tapi nanti di saat harusnya gangguan pendengarannya mungkin menurun di usia 60 tahun, mungkin di umur 40 tahun dia sudah merasakan gitu penurunan fungsi dengarnya itu tadi ya dokter ya. Biasanya yang mereka rasakan pertama tuh tinnitus itu berdenging tuh. Gitu. Nah, kalau berdenging kayak gitu tuh biasanya yang pertama kali dirasain maksudnya ada durasinya gitu nggak sih dokter, kayak sering atau? Enggak sama. Jadi kadang ada sebentar, ada yang lama, ada yang menetap beberapa hari gitu. Oh gitu. Ya, biasanya yang datang itu yang sudah kan mengganggu ya. Iya benar ya kan. Ini kok denging terus ya sopo sing rasan-rasan. Kayak gitu dokter. Oh ternyata bisa jadi ada resiko gangguan pendengaran itu tadi ya dokter ya. Gejala berarti itu. Salah satu gejalanya. Nah itu kalau misalkan sudah seperti itu, alangkah lebih baiknya segera dibawa ke dokter berarti ya dok. Kan kita cari apa sih penyebab tinnitus berdenging itu. Benar, betul sekali. Nah kalau gejalanya selain dengan berdenging itu tadi, ada nggak gejala lain dokter? Mungkin sambat pusing atau gimana karena ada gangguan pendengaran dari beberapa tingkatan itu tadi kan banyak tuh. Nah ini apakah gejalanya juga berbeda atau bagaimana? Beda penyebabnya. Karena gangguan pendengaran contohnya karena penyakit ya, infeksi telinga. Dia kadang berdenging tetapi lebih sering nyeri telinga. Berarti kemeng gitu. Kemeng, nyeri seperti kita naik ke sarangan jadi telinga rasanya penuh. Itu kan sudah mulai ada gangguan pendengaran. Kalau dilihat ternyata dia ada tanda-tanda ke arah infeksi telinga. Jadi infeksi telinganya itu yang diobatin. Yang faktor penyakit itu tadi ya. Penyakitnya diobatin, nanti itu sembuh ya pendengarannya enak lagi. Akan normal kembali begitu. Sama seperti kita kalau pergi ke sarangan kan kita naik mungkin seperti itu, tapi kan turun udah normal lagi gitu ya dokter ya. Kita angop gitu ya. Terus iya benar. Nah kalau untuk yang tadi kan ada beberapa tingkatannya. Ada yang rendah dulu ya tadi ya dokter ringan, ya. Sedang. Ringan itu tadi apa gejala yang pertama kali dirasakan biasanya? Rata-rata sih pasien datang dengan keluhan dia pendengarannya terganggu ya. Tapi karena satu sisi dia tidak terlalu bisa mendeskripsikan karena kan terbantu dengan sebelahnya. Sebelahnya kan masih normal. Karena satunya masih normal. Iya. Jadi nggak bisa dideskripsikan secara jelas. Cuma dia bilang rasanya pokoknya nggak enak dok. Rasanya nggak dengar bisa. Jadi biasanya kita terus ngetesnya ringan itu kalau dia nerima telepon telinga kanan apa telinga kiri. Itu juga pengaruh dok? Pengaruh. Menerima telepon gitu? Pengaruh. Bukan dalam artian bukan kebiasaan. Saya kebiasaan kanan kok, itu berarti tangannya saya berat. Enggak, maksud saya gini, kalau dia bisa kanan bisa kiri, it's okay. Tapi kalau dia ada gangguan pendengaran misalnya di kiri, dia kan pasti akan lebih nyaman dia terima di kanan. Oh malah kebalikannya? Iya kan kalau dengar ya kiri. Oh iya benar, saya baru masuk ini ke logika saya. Oh berarti kalau misalnya gini, misalnya saya sering ngangkat teleponnya sebelah kanan gitu, bukan berarti telinga kanan yang mengalami gangguan. Jadi yang sebelah kiri malahan, kebalikannya kan gitu ya. Sama halnya. Tapi jangan diartikan langsung itu. Loh, saya kebiasaan kanan, dok maksudnya saya budek kiri. Ya enggak, ya tinggal dicoba aja sendiri. Bisa nggak terima kiri? Oh gitu. Kiri enak ya. Berarti nggak ada masalah. Oh iya. Nah, kalau saya pribadi itu rasanya aneh gitu ya, saya terima kiri. Jadi saya terima selalu di kanan. Tapi bukan berarti telinga saya budek yang kiri kan enggak. Tapi makanya tadi harus diperiksa lebih lanjut. Gitu. Biasanya kalau dia ada mengalami gangguan pendengaran pasti dia ngerasa saya kalau orang ngajak ngomong sebelah sini tuh nggak jelas. Kadang bukan nggak dengar, kadang saya tahu dia ngajak ngomong tapi saya nggak jelas dia ngomong apa. Kadang Oke, ini biasanya
mbak-mbak, ibu-ibu, mbak-mbak yang lagi sama gandengan tuh gitu, naik motor, ya gitu biasanya tuh kayaknya gangguan pendengaran juga ya dok? Bukannya belum tentu. Ngobrol dari motor, makanya motor susah ya dok ya. Tuh bapak-bapak susah ngobrol naik motor itu. Oke, itu intermezzo aja sih dokter ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi terkait gejalanya dokter ya. Mungkin kalau misalnya ada gejala tambahan yang belum kita bahas, kan ada beberapa tingkatan itu tadi ya dokter ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya dengan lebih komplit. Jadi untuk pemirsa ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar gangguan pendengaran atau ketulian bersama Dr. Hening dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada segmen kali ini ya, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa Anda di rumah, mungkin yang baru bergabung bersama kami ya, bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Nah, kalau temanya pada hari ini adalah kesehatan telinga adalah prioritas kami. Gitu ya dokter ya. Ke prioritas dokter Hening maksudnya. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas seputar gejalanya nih dokter ya. Apakah di tiap tingkatan itu tadi, ringan, terus sedang, berat, dan berat sekali itu tadi, apakah ada perbedaan atau hampir keseluruhan sama aja? Enggak sih, hampir sama. Karena hampir pasien sama. Datang keluhannya sama, dia merasa ada gangguan pendengaran. Oh gitu, tapi nggak ada yang ini kayaknya ngerasanya ada bikin pusing atau apa kayak gitu, nggak ada ya dokter ya? Kalau ada yang dengan bikin pusing ya, jadi kayak apa namanya, jalannya kayak sempoyongan, tapi itu karena penyakit lain, jadi karena Meniere syndrome, jadi ada gangguan pendengaran tapi karena penyakit lain. Ya seperti tadi yang sudah dokter jelaskan di awal ya. Jadi gangguan pendengaran itu pemicunya atau faktor penyebabnya ada banyak sekali, salah satunya adalah penyakit. Dan itu tadi seperti yang sudah jelaskan juga, ada mungkin gejala pusing tapi bukan karena gangguan pendengarannya. Tapi kalau yang pure karena gangguan pendengaran bukan karena penyakit, pasti sama seperti tadi. Ya, dia hanya mengeluhkan nggak dengar atau yang sebelahnya kok lebih nggak jelas ya dibanding sebelahnya. Itu kalau misalkan kayak gitu berarti harus segera langsung dibawa ke dokter ya dok? Ya. Harus ke THT langsung atau ke dokter umum bisa dulu atau bagaimana ya? Bisa ke dokter umum dulu, nanti kan akan dilihat kalau memang penyebabnya karena hanya kotoran telinga, bisa dibersihkan. Ya, kalau udah bersih, dia nanti akan dengar lagi. Kalau sudah dibersihkan, masih aja sama aja nggak dengar, nah itu baru dikonsulkan ke THT untuk pemeriksaan lanjutan fungsi pendengarannya. Oke, nah ini mungkin boleh cerita sedikit ya, cerita aja sih dokter ya. Saya tuh punya saudara, dulu waktu kecil tuh kayak susah banget gitu dibersihin telinganya. Itu sampai nggak denger apa-apa gitu, kayak mungkin setengah tuli mungkin ya. Akhirnya dibawa ke puskesmas, dibawa ke UGD, taunya kotorannya segede ini dokter. Itu berarti habis setelah itu dia juga plong lagi. Ternyata ada faktor-faktor kayak gitu, dan memang usia yang seperti dokter sampaikan tadi, usia 7 sampai 16 tahun, usia sekolah SD lah. Waktu itu rata-rata kan anak-anak kan agak susah ya kita bersihin telinganya, ya kesakitan, ya nggak mau, apalagi kalau diperiksa sama mamanya kan banyak, baru dipegang dikit sudah teriak. Udah gluget-gluget kan, gitu biasanya. Jadi kan kotorannya numpuk di situ, itu bisa jadi penyebab pendengarannya terganggu. Oh, nah mana lagi sampai kayak batu gitu dokter. Nah, yang kondisi seperti itu dia bisa kembali lagi normal pendengarannya, karena kan tadinya hanya terganggu pada saat hantarannya saja karena ada kotoran telinga nyumpul. Oh, itu berarti yang apa tadi? Yang hantaran berarti ya? Tuli hantaran. Tuli hantaran. Ya. Oh, bedanya lagi dengan tuli syaraf tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter ya. Nah, kalau untuk apa namanya perbedaan usia itu apakah pengaruh dengan gejalanya juga nggak sih dok? Kayak tadi kan ada banyak usia nih yang mungkin bisa mengalami gangguan pendengaran. Itu apakah gejalanya juga sama pukul rata usia berapapun atau bagaimana? Sebenarnya kalau ada gangguan pendengaran pasti kita akan mengeluhkan ya, apalagi yang biasanya tadi dengar jelas.
Yang jadi masalah kalau yang terganggu pendengarannya adalah anak-anak, malah dia nggak merasa terganggu, dia kan nggak tahu bedanya. Oh ya benar ya. Nggak bisa Iya, mengkomunikasikan rasanya apalagi kalau gimana. anak-anak kan kalau ngobrol itu kan ya teriak-teriak banter-banter sama Iya. temannya, jadi nggak merasa ada yang salah dengan telinganya. Biasanya akan ketahuan kalau ada beberapa sekolah suka ada UKS, dokter puskesmas datang cek datang ke sekolah begitu. Magatan Madiun biasanya ada gitu. Nah, nanti anak-anaknya ketemunya di situ, dokternya berasa loh telinganya ada kotorannya. Baru nanti disampaikan ke orang tuanya baru datang ke rumah sakit untuk bersihkan itu tadi. Oh itu bisa bersihkan ke rumah sakit. Oh mungkin seperti pengalaman saya tadi itu ya dokter itu ya. Oh iya. Mbak itu. Iya benar. Oh. Yang lebih sedihnya lagi kalau yang mengalami gangguan pendengaran adalah anak kurang dari 1 tahun. Kan dia nggak bisa bilang. Ada maksudnya ada kasus yang seperti itu juga dokter? Kan banyak, tulis sejak lahir kan juga bisa. Oh, apa itu maaf tulis sejak lahir itu apa yang dikatakan teman-teman disabilitas tunarungu itu? Oh gitu, itu karena bawaan berarti ya, genetik. Bawaan. Gitu. Makanya sejak dini orang tua harusnya bisa melihat kira-kira anak saya ini ada gangguan penglihatan, ada gangguan pendengaran apa enggak. Itu sebabnya kenapa sih mainan anak-anak tuh selalu berwarna dan ada keributannya. Ada ramainya pokoknya. Itu salah satu alat untuk ngetes itu tadi. Mendeteksi anak itu saya ya? pendengarannya bagus, anak saya fungsi penglihatannya bagus, makanya mainannya kan warnanya selalu colorful gitu. Oh ternyata maksudnya pemirsa ada mainan berisik, ada mainan warna-warni, ada maksudnya. Anak-anak mainannya selalu ada bunyinya kan gitu. Iya benar dokter, pasti entah kelinting-kelinting lah apa gitu, pokoknya pasti ada bunyinya dan bebek-bebekan pasti ada nyet-nyet gitu. Ternyata itu yang bikin untuk mendeteksi kurang lebihnya. Orang tua kan bisa lihat di situ respon anaknya. Betul, mungkin respon anak ini merespon atau tidak, diem aja atau bagaimana gitu kan. Sedangkan dari kami yang dari pihak kesehatannya biasanya kami akan lebih aware kalau ibunya itu ibu hamil ada riwayat TORS, sakit rubella, tokso, ya itu nanti anaknya lahir kita harus hati-hati di situ, ada kemungkinan anaknya gangguan pendengaran atau tidak. Ya, jadi ketika dalam masih masa kehamilan ya dok ya. Terus anaknya lahir langsung nangis apa enggak, jadi kan anak langsung lahir kan kita menilainya dengan Apgar score ya, jadi anaknya langsung teriak apa enggak. Nah itu kan ada derajatnya ya, paling bagus kan kalau 15, yang kalau 7 ke bawah itu harus hati-hati. Anaknya asfiksi itu jadi susah napas biru, terus dalam perawatan inkubator, lahir prematur. Nah kalau kita dari sisi yang medisnya kita akan aware di situ, biasanya sarannya dalam usia 6 bulan ibunya suruh ngecek sendiri secara itu tadi, secara simpel aja. Jadi perhatiin kalau misalnya ada pintu kebanting gitu dia lagi tidur anaknya kaget nggak, itu salah satu tes ringan aja. Yang mungkin bisa dilakukan di rumah tanpa harus dibawa ke dokter gitu ya. Terus biasanya pasti anak-anak akan bersuara ya. Betul. Nah, jadi dilihat juga anak saya 6 bulan kok nggak ada suaranya sama sekali gitu, atau ngomongnya nggak banyak. Kan ada umur sekian bulan dia harus, walaupun ngomongnya nggak jelas ya. Jadi kita bukan melihat jelas tidaknya dia bicara, tapi suara yang keluar. Udah bergumam, udah ngomong nyanyinya gitu paling tidak. Kalau anaknya diem aja, itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Nah, jadi segera dibawa. Berarti apakah ketika kita tahu kasus seperti itu sejak di bawah 1 tahun berarti ya dokter ya, apakah ada kemungkinan dia bisa mendengar secara normal atau justru malah tidak sama sekali dan akhirnya harus menggunakan alat bantu dengar? Bisa dengan bantuan alat bantu dengar itu tadi ya, karena itu kan memang ada gangguan dari kecil. Betul. Dari lahir ya, jadi pemeriksaan sedini mungkin itu yang memberikan hasil yang optimal. Jadi kita tuh kan ada golden age untuk bicara. Ya, jadi semakin dini kita tahu anak ini ada gangguan dalam fungsi pendengarannya, nanti semakin dini kita tangani, nanti fungsi berbahasanya jadi bagus. Jadi kita nggak akan tahu kalau anak ini ternyata ada gangguan pendengaran. Jadi sekarang teknologi semakin canggih. Kalau memang dia ada gangguan fungsi pendengaran, bisa dengan operasi tapi namanya implan koklear. Jadi dipasang alat bantu dengar dengan cara dioperasi. Alat bantu dengarnya berarti dipasang di dalam. Berarti bukan yang dipasang di luar gitu ya dokter ya. Cuma nanti sisi luarnya memang kelihatan ada amplifikasinya di sini ya. Tapi dia alatnya itu dimasukkan sampai ke rumah siputnya itu.
yang di dalam telinga sini gitu. Tapi mungkin lebih better itu atau daripada alat telinga alat bantu dengar yang dipasang di luar di telinga itu gitu? kan tergantung derajatnya ya. Kalau nanti kita misalnya nanti ketahuannya ternyata aduh anaknya udah usia 3 tahun, tapi stepnya adalah kita ajarin dulu dia simbol dulu gerakan pakai tangan. Iya. Nah, terus dia belajar gerak mulut. Nah, nanti dibantu pakai alat bantu dengar juga. Kalau dengan itu sudah bagus ya it's okay. Tapi kalau yang benar-benar pure nanti jadi bagus pakai itu tadi. Oke, terutama intinya kalau dari apa yang saya tangkap dari dokter adalah deteksi dini itu yang paling penting. Terutama anak-anak di bawah 1 tahun itu tadi, karena memang kita ada golden age, alangkah lebih baiknya orang tua lebih aware ya. Karena meskipun anak lahir sehat, berat badannya bagus dan lain sebagainya sudah bagus gitu ya, cantik, rambutnya sudah lebat gitu, tapi ada yang harus diperhatikan juga fungsi organ tubuhnya. Fungsinya bagus. Betul. Karena kasihan seringkali masih ada yang asumsi di orang tua kalau anaknya sudah tunarungu, masuknya nanti sekolahnya ke SLB, padahal tidak, dia bisa sekolah umum. Dia tidak ada gangguan kecerdasan, dia hanya fungsi penerimaan suara bunyinya aja tidak senyaring kita-kita kan gitu. Berarti harusnya kan kita bantu dengan menambahkan alat supaya dia bisa memahami. Nah, ini poin plus dari perbincangan kita pemirsa. Ya, saya juga baru nggak mungkin saya juga menyadari bahwa asumsi itu memang marak di masyarakat ya dokter ya. Kasian jadinya. Iya. Dia bisa maksimal sebenarnya potensinya, tapi karena jalurnya nggak pas, jadinya kan nggak bisa maksimal. Alangkah lebih baiknya karena sudah banyaknya teknologi, mungkin boleh searching-searching, tanya-tanya ke orang terdekat, begitu bagaimana ya dokter ya, nonton Sakti TV juga, sehat selalu gitu ya dokter ya. Baik, nanti ini cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut terkait dengan gangguan pendengaran ini sendiri. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pemirsa ya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih membahas seputar gangguan pendengaran atau ketulian bersama Dr. Hening dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Sudah banyak sekali yang dibahas di 3 segmen sebelumnya ya, terutama gangguan pendengaran kepada anak nih dokter ya. Kalau tadi kan sudah jelaskan dokter juga untuk mendeteksi dini yang ada di rumah itu adalah dengan menggunakan alat bermainnya dia, mendengarkan pintu atau suara nyaring itu kaget atau tidak, kayak gitu ya dokter ya salah satunya. Atau mungkin ada cara lain yang bisa dilakukan oleh orang tua dokter jika mungkin aduh takut nanti daripada kenapa-kenapa mending dibawa ke dokter gitu. Iya. Jadi kalau pasti si ibu ini kan suka ya ngajak anaknya main. Iya, ngobrol. Responnya. Kalau dia ngerasa ada yang nggak pas, segera mungkin dibawa ke dokter. Oke. Jadi untuk mendeteksinya itu sebenarnya cukup mudah karena yang paling intinya tinggal kesadaran orang tua ya dokter ya malahan ya. Karena kayak tadi dokter bilang bahwa asumsi masyarakat kita itu ketika anak sudah memiliki gangguan pendengaran dari lahir, oke udah pasti nanti nggak bisa dengar seterusnya. Jadi nanti nggak bisa masuk di sekolah umum. Nggak bisa masuk sekolah umum, nggak bisa dibantu istilahnya. Padahal sebenarnya tidak pemirsa, ternyata bisa dibantu dengan penanganan yang lebih dini seperti itu ya kan dok ya. Jadi untuk pemirsa mungkin yang memiliki putra-putri yang dengan kondisi seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter di bawah 1 tahun terutama, bisa langsung dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tapi kalau untuk penanganan dan pengobatannya sendiri nih dokter, apa mereka ini ada nggak sih kayak tadi kan ada tingkat-tingkatannya tuh terutama. Dari tingkatan-tingkatan itu penanganan dan pengobatannya sama aja atau ada perbedaan atau mungkin boleh dijelaskan juga penanganannya seperti apa? Oke, kalau yang derajat ringan biasanya kita nggak akan nyarankan pakai alat bantu dengar. Betul. Karena dia masih bisa berkomunikasi. Jadi prinsipnya alat bantu dengar itu kita sarankan kalau si pasiennya sendiri merasa kesulitan berkomunikasi. Sudah terkendala sekali begitu. Jadi sudah merasa terganggu banget baru. Jadi kadang ada yang masih ringan sedang itu kita tidak menawarkan ya karena mereka pasti masih bisa memahami kalau lebih serius dia fokus terus dia ke arah sumber bicaranya. Nah, itu masih bisa dia. Tapi kalau sudah yang berat atau sangat berat itu kita jelaskan bisa terbantu hanya dengan alat bantu dengar. Tidak bisa, tapi kalau untuk dilakukan kayak operasi atau apa kayak gitu? Operasi yang itu tadi. Yang tadi tapi, ya, pemerasangan itu tadi. Jadi bukan operasi membuat telinganya lebih jernih. Kalau
mata minus contoh ya. Kalau mata minus itu bisa jadi terang lagi kalau di laser. Iya, Kan di lasik, iya. ya. Jadi dia bisa ngelihat tanpa bantuan kacamata. Betul. Tapi kalau telinga itu dia bisa dioperasi tapi tetap pakai alat bantu dengar. Bukan dioperasi untuk kembali jernih lagi. Berarti bukan nggak bisa dikatakan untuk bisa sembuh total ya dok ya? Sembuh total untuk sebagai telinga normal tanpa alat bantu dengar nggak bisa. Nggak bisa. Iya, tapi dia tetap harus pakai alat bantu. Jadi di operasinya itu contohnya operasi apa tergantung. Jadi kalau yang tuli hantaran yang kena infeksi telinga itu kan gendang telinganya lubang, iya, ya. betul. Nah itu operasinya tinggal ditambal aja Gendang si gendang telinganya. yang lubang. Kalau infeksinya sampai tulang telinganya, tulang pendengarannya putus, ya itu tadi teknik operasinya, infeksinya disembuhkan, dibersihkan, tulang pendengaran disambung, ditambal, dia mendengar lagi tapi bukan mendengar jernih ya. Jadi operasi itu hanya menaikkan 10 desibel dari sebelum dia operasi. Ya. Kalau yang pakai alat bantu dengar implan koklea yang saya bilang tadi, itu dia fungsi pendengarannya jernih karena alat bantu dengarnya kan dipasangkan di telinga sampai ke rumah siputnya itu tadi. Nah untuk implan koklea itu bisa dilakukan untuk usia berapa sampai berapa kira-kira? Mulai ada yang operasi usia 6 bulan. 6 bulan, anak usia 6 bulan ya? Iya, usia 6 bulan ada. Tetapi apakah semua orang bisa? Bisa, tetapi kan kita sebagai dokter kembali lagi ya, tujuannya orang mendengar itu difokuskan kemana. Kalau anak-anak kan harapannya kita kan dia masa depannya masih panjang. Betul. Orang-orang yang masih produktif kan otomatis akan terganggu ya. Betul. Tapi kalau sebenarnya kita sudah tua, sudah lansia, umur 70 tahun ke atas, bisa saja, tetapi kan dari akan lebih aman saja dah pakai yang di luar. Karena tidak harus membedah atau apa begitu ya betul. dokter. Karena kan kalau udah sepuh itu kan kita harus memikirkan fungsi jantungnya kan segala macamnya harus kita pikirkan juga. Jadi kalau untuk yang orang tua sebaiknya ya cukup aja pakai yang luar aja. Jadi kalau ya itu tadi tingkat keparahannya juga untuk pokoknya yang paling butuh lah istilahnya. Paling butuh usia berapa. Lihat ke arah usia produktifnya segala itu kita perhitungkan. Jadi nggak bisa, meskipun bisa semuanya, tapi tetap ada beberapa perhitungan yang ini kayaknya lebih baik penanganannya, pengobatannya dengan ini. Pakai alat bantu dengar yang ini aja, yang ini masih bagus pakai ini. Dan yang lebih menggembirakan lagi di sini adalah kan dulu operasi implan koklear kan kita harus keluar ke Australia, ke Singapura. Harus keluar negeri. Sekarang sudah bisa di Indonesia. Alhamdulillah. Di Jakarta, di Surabaya. Sudah bisa. Meskipun masih di kota besar, tapi paling tidak di negara sendiri sudah bisa kan ya dokter ya. Lama, tapi bisa pakai BPJS nggak sih dokter kayak gitu? Belum bisa kayaknya. Belum bisa sepertinya. Tapi makanya tuh dijaga kesehatan telinganya ya. Nah, tapi kalau untuk penggunaan tadi alat pendengaran yang ada di luar itu tadi dokter, alat bantu dengar yang ada di luar. Kalau misalkan nggak mau dioperasi, hanya menggunakan itu aja, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tergantung pilihan dari pasien berarti ya. Oke. Nah, catatannya adalah memang tidak bisa disembuhkan secara total, tapi masih bisa dibantu dengan alat bantu dengarnya. Supaya dia mendengar lebih baik lagi. Betul sekali. Nah, kalau misalkan saat ini nih dokter, udah ada mungkin pemirsa ada di rumah, udah mulai hahe kalau diajak ngomong gitu ya, udah mulai merasakan gangguan pendengaran, bising dan lain sebagainya. Itu kira-kira mesti ngapain sih? Ya, tetap ke dokter. Harus ke dokter. Apa harus ke dokter THT? Enggak, ke dokter umum dulu silahkan. Karena bisa saja tadi saya bilang kan, hanya ada kotoran telinga aja bikin kita hahe kan. Bikin kita hahe. Kotoran telinga itu kan penuhnya itu dia kan numpuknya nggak langsung penuh ya. Iya, karena dia kan sedikit-sedikit. Nah, otomatis karena sedikit-sedikit itu telinga kita itu mengalami penurunan pendengaran tuh tanpa kita rasakan. Kalau udah penuh. Betul. Apa sih yang menyebabkan akhirnya kita berasa kadang kita mandi terus ada air masuk, langsung mumpet. Nah itu disitu biasanya langsung pasiennya bingung nggak karuan terus datang ke dokter. Padahal sumber yang menyebabkan dia nggak dengar itu tadi kotoran telinga yang numpuk. Karena si kotoran telinganya. Oke. Nah, ini saya jadi keingat satu pertanyaan tadi yang belum saya tanyakan dokter. Nah, kalau kata dokter kan tadi kalau menggunakan alat bantu dengar yang ada di luar itu kan tergantung mana yang telinga masih baik ya. Nah, kalau yang implan koklea itu apakah juga sama penerapannya? Implan koklea itu kan terutama biasanya yang gangguan pendengarannya sejak lahir ya, dengan harapan kita memberikan harapan hidup yang lebih baik, produktif, lebih baik ya. Biasanya kan fungsinya kan kanan kiri ya yang terganggu. Berarti
berarti dua-duanya ya dok ya? Tapi kadang karena memang cukup mahal ya, biasanya satu sisi juga bisa. Tapi bukan berarti loh kalau dioperasinya usia 6 bulan 1 tahun, nanti dia tambah gede umur 12 tahun apa dioperasi lagi. Alatnya kan anaknya kan semakin besar ya, enggak. Anak makin besar memang dia semakin tinggi dibanding, tapi kalau fungsi pendengaran itu sama. Rumah siput ukurannya tetap sama segitu. Jadi dengan bertambahnya usia dia nggak akan semakin gede juga. Ini kalau saya makin besar, punyanya makin besar pemirsa. Nggak gitu konsepnya. Ukurannya tetap sama. Nah itu oke. Ini jadi saya juga muncul pertanyaan lain jadinya dokter. Berarti itu nggak perlu diganti ya? Nggak perlu diganti. Kalau misalnya kita ibarat kata ada kasus kecelakaan dan kemudian kita ada bagian tubuh yang patah dan dipasangin pen, itu kan harus dilepas tuh. Nah itu berarti nggak gitu ya? Karena itu kan alat bantu soalnya fungsinya. Tapi nggak perlu diganti. Diganti tidaknya kan dia tetap harus rutin ya kontrol. Jadi untuk melihat fungsi alatnya masih bagus atau tidak. Masih bagus atau tidak. Jadi ibarat ini kok belum ada ya. Belum ada ya. Pasti rata-rata dipakai untuk seterusnya. Iya. Tapi untuk terakhir, sebelum saya tutup segmen, untuk implan itu sendiri penggunanya seberapa banyak dibandingkan dengan alat bantu dengar yang ada di luar itu? Mungkin belum terlalu banyak karena yang pertama kan mahal. Lebih mahal dari yang alat bantu dengar di luar ya dok ya. Yang kedua untuk di Indonesia kan masih termasuk baru ya, baru 10 tahun terakhir ini. Yang sudah familiar kan alat bantu luar. Betul. Yang banyak yang juga. Ketiga kan orang itu kalau dengar operasi kan dia langsung gimana ya, apalagi terus diceritakan yang dioperasi. Kan kita kalau mau operasi kan kita harus jelaskan ya operasinya gimana, semuanya, prosedurnya. Nah mungkin dia kan bisa mendelik juga mungkin ya. Udah parno duluan gitu. Sudah sisi luar aja. Kalau dari persentasenya tetap lebih banyak yang pakai alat bantu dengar di luar. Apa namanya dokter? Macam-macam alat bantu dengar. Alat bantu dengar pokoknya. Jadi ada yang behind the ear, ada yang di dalam ada yang in front, ada yang behind. Yang behind the ear itu yang kalau biasanya diganti. Iya, biasanya sering ngerti itu soalnya. Karena ada namanya beda-beda pemirsa. Oke, terima kasih dokter. Nanti akan kita ngobrol lagi, masih ada satu segmen. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar gangguan pendengaran atau ketulian bersama Dr. Sri Hening Rahayu SPTHT BKL selaku dokter spesialis THT BKL dari Rumah Sakit TKT atau Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Sebelum kita lanjutkan di segmen terakhir ya, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa Rumah Sakit TKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit TKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit TKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit TKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, sudah di segmen terakhir dokter ya. Tapi pembahasan tadi emang cukup menarik karena banyak sekali ternyata bisa dikondisikan gangguan pendengaran ini dengan berbagai solusi pokoknya. Yang penting dikomunikasikan kepada dokternya. Nah, ini mungkin sebagai bentuk pencegahan dan juga perawatan mungkin dokter ya. Ada nggak sih tips-tips untuk mencegah supaya kita tuh nggak terkena gangguan pendengaran dari tadi kan udah sempat dibahas tuh di awal. Kira-kira apa aja dokter? Oke, ya jadi bagaimanapun tetap sayangi telinga kita karena nggak ada yang jual telinga di mall ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah telinga itu dijaga kebersihannya. Dalam artian jaga kebersihan di sini bukan berarti harus dibersihkan setiap saat, ya itu juga nggak benar ya. Jadi cukup sebulan sekali dibersihkan. Ada yang bilang cotton bud memang nggak bagus dok, ya memang ya. Jadi tidak disarankan, tetapi kan telinga ini perlu dibersihkan karena dia punya kelenjar yang memproduksi kotoran telinga. Betul. Kalau nggak dibersihkan dia nanti nyumpel bikin gangguan pendengaran ya. Jadi setidaknya rutinkan dikontrolkan 6 bulan sekali ke dokter THT seperti kayak ke gigi. Oh ya, sama kayak ke dokter gigi ya dok ya. Bersihkannya di situ. Terus kemudian dijaga telinga kita itu bagian yang tidak bisa kembali lagi normal itu adalah
sel rambut yang ada di telinga dalam. Ya, dia kalau sudah rusak dia nggak bisa regenerasi lagi. Jadi dijaga supaya tidak cepat rusak. Caranya gimana? Dengarkan musik, jangan terlalu nyaring. Kalau mau pakai headset silakan, tapi jangan lebih dari 1 jam dengan volume yang kecil. Ya. Bila bekerja di lingkungan yang bising, sebaiknya pakai earmuff itu tadi, earplug itu, pelindung telinga. Ya, jadi bukan berarti saya menyarankan Anda keluar dari pekerjaan, nanti saya mencarikan pekerjaan, kan jadi bahaya. Ya, yang penting dicegah dengan cara sendiri, ada banyak meredam. caranya. Jadi suara bisingnya itu diredam, dan sebisa mungkin jangan terlalu lama di ruang yang bising tadi. Jadi orang tua kalau mau ngajak anaknya jalan-jalan, sekarang kayaknya lebih baik diajak pergi berenang saja daripada ke tempat pusat permainan yang bising itu tadi. Betul. Ya, karena nggak mungkin kita akan ngerayu anak setengah jam aja ya adek, biasanya susah. Ya, jadi, pasti bablas. Jadi gitu ya. Kemudian apabila sudah mengalami gangguan pendengaran, jangan berkecil hati, tetap datang ke pusat kesehatan untuk mengetahui penyebabnya apa. Kalau hanya sekedar kotoran telinga, kita bisa bersihkan. Infeksi telinga diobati dengan baik, bisa kembali lagi. Ya. Yang sulit itu adalah kalau ada infeksi telinga, dia nggak mau berobat, dia malu, disumpah sendiri, akhirnya infeksinya kemana-mana. Itu yang mengancam jiwa, Mbak. Oke, yang tadi sempat disampaikan tadi ya dokter, yang mengancam jiwa. Jadi kalau memang ada gangguan pendengaran, ya memang kita harus cari penyebabnya apa. Kalaupun akhirnya mentok, waduh saya akhirnya pergi juga pakai alat bantu dengar, itu memang pilihan yang lebih baik daripada kita kesulitan dalam berkomunikasi pada saat di lingkungan luar. Betul. Apalagi di usia-usia produktif ya dok ya. Anak-anak jangan diizinkan untuk kita tidur pakai headset tetap di kepalanya. Gitu. Nah, karena tadi kita ada trauma kebisingan tuh dok, salah satu faktor penyebabnya. Ini kan anak-anak zaman sekarang kan juga udah sering banget main handphone ya dok ya. Apakah dengan mereka main handphone terus menggunakan volume handphone yang kenceng itu juga bisa salah satu penyebab dari trauma kebisingan juga? Bisa, selama itu dia lebih dari 85 desibel pasti bisa. Ya, karena telinga kita bisa mentolerir itu hanya kebisingan sampai 80 desibel. 80 desibel. Ya, sudah di atas 80 desibel terus mainnya lebih dari 2 jam, ya udah. Ya, nantinya akan mengalami gangguan walaupun tidak saat itu ya. Jadi biasanya anak-anak tuh enggak kok, tetap aja dengar, padahal nantinya pasti ya, kemungkinan ada masalah. Nah, itu yang harus akan lebih cepat gangguan pendengaran dibanding yang seharusnya. Ya, kalau orang tua dulu kan gangguan pendengaran, kadang malah pasien saya umur 80 tahun itu bagus aja dia komunikasi, keluhannya malah bukan gangguan pendengaran, ganti penyakit lainnya gitu. Tapi kalau sekarang bisa jadi kalau karena kita dari awal sudah aware gitu ya, udah menjaga betul-betul, mungkin akan lebih awet lagi telinganya, fungsinya. Nah, ini jadi satu hal bahasan yang menarik dokter, ketika ternyata periksa telinga itu sama seperti periksa gigi 6 bulan sekali gitu. Berarti kita bisa menggunakan fasilitas kesehatan di Poli THT itu ya dokter ya, untuk periksa langsung ke telinga kita. Kalau memang ada masalah, tadi seperti yang dokter sampaikan, kalau memang ada masalah nanti akan langsung ketahuan. Nanti kalau memang perlu alat bantu dengar ya berarti akan disarankan seperti itu. Tapi kebanyakan kalau dari masyarakat sendiri, tingkat kesadarannya untuk periksa ke dokter THT 6 bulan sekali, apakah sudah cukup tinggi dokter? Sepertinya tidak. Ini sama aja dengan kasusnya dokter gigi biasanya. Tapi alhamdulillah sepertinya kalau dokter gigi sekarang udah mulai rame, dokter 6 bulan sekali mulai sadar gitu. Tapi ini THT nih, ayo kalau di THT mereka masihnya datang kalau ada keluhan. Nah, sekarang dirubah gitu. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Gitu. Nah, mungkin dokter karena udah di segmen terakhir, apa sih yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah mungkin seputar ketulian ini atau di luar tema juga boleh, silahkan. Ya. Saya sekedar mengingatkan ya, bulan ini itu bulan Maret untuk di Indonesia itu adalah bulan gangguan pendengaran ya. Di WHO itu 3 Maret itu dicanangkan sebagai hari pendengaran. Jadi harapannya tetap karena telinga itu, kalau orang bilang mata itu jendela dunia, saya rasa juga telinga juga. Jadi jagalah telinga seperti yang sudah kami jelaskan tadi ya. Hindari kebisingan ya, apabila memang harus bekerja di lingkungan bising, tetap gunakan alat pelindung telinga. Oke, terima kasih banyak dokter. Intinya poinnya juga ya,
untuk pemirsa di rumah, jangan males untuk ke dokter THT periksa. Meskipun telinganya nggak kenapa-kenapa ya dokter ya, dibawa periksa. Kadang yang nggak kenapa-kenapa itu justru yang nggak sadar kalau kenapa-kenapa. Ya kan dokter ya, karena sakitnya atau mungkin kotoran telinganya itu tadi yang menumpuk itu tadi kita nggak sadar jadinya. Baik, terima kasih banyak dokter sudah berbagi kepada pemirsa, berbagi informasi kepada pemirsa di rumah. Semoga semakin sadar pemirsanya gitu ya. Nanti kalau memang perlu periksa ke dokter THT langsung saja ke Poli THT yang ada di Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Seperti itu dokter. Nanti ketemu sama dokter Hening. Sama-sama dokter, dan juga terima kasih banyak kepada pemirsa Anda di rumah ya atas kebersamaan Anda selama 1 jam kita membahas seputar gangguan pendengaran ini. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.